sekarang ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali pada acara MS Training and Consulting dengan tema yaitu terkait pengumuman RUP dalam aplikasi Sirup. Yang nantinya ini adalah mengawali proses pengadaan barang jasa. Sebelum kita mulai, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Mustafa selaku narasumber kita kali ini. Kemudian juga tak lupa juga kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Muji Santosa yang selalu menghadirkan materi-materi terkait pengadaan barang jasa sehingga dapat memperluas wawasan kita terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa, dan juga yang selalu setia pada Pak Muklis mengadakan acara-acara seperti ini. Sebelum kita mulai, tentunya tak kenal maka tak sayang. Di sini sudah hadir pada kesempatan kali ini adalah Pak Mustafa yang akan menyampaikan materi terkait pengumuman RUP pada aplikasi Sirup. Beliau adalah pengelola pengadaan barang jasa ahli muda, juga sebagai pokja pemilihan penyedia barang dan jasa, juga pendamping kontrak LKPP, calon fasilitator RUP LKPP. Beliau berkantor pada Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur. Nanti sebelum kita mulai acara ini mungkin perlu saya sampaikan, kami mohon Pak Mustafa untuk menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit. Jadi kalau sekarang adalah jam 15:05, nanti berakhir jam 60 menit, 50. Mas Yudi, 60 menit. 45 menit. 60 menit karena ada praktek ikut RUP, siap. bikin paket di RUP. Siapa? Ya. Karena ada permohonan khusus terkait ada aplikasi yang harus dipraktekkan, tidak jadi 45 menit tapi 60 menit. Jadi nanti berakhirnya jam 16:05. Kemudian setelah itu akan kita lanjutkan dengan diskusi. Dan mohon nanti bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan tombol raise-nya diaktifkan. Baiklah, sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Semoga acara pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah Bapak Mustafa, kami mohon untuk menyampaikan materinya kurang lebih dalam jangka waktu 1 jam ke depan. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Mustafa. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu. Kelihatan ya? Kelihatan Mas Gus? Kelihatan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Baik, yang saya hormati Bapak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Bapak Muklis dari bagian pengadaan barang jasa pemerintah Kota Kediri, Mas Yudi Santosa selaku moderator, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebetulan sore ini saya ditunjuk oleh Pak Muji Santosa untuk menyampaikan materi RUP pada aplikasi Sirup, Bapak Ibu. Saya yakin dari peserta yang hadir ini sudah banyak Bapak Ibu yang sudah familiar dengan aplikasi Sirup, aplikasi SPSE, namun demikian mungkin juga masih banyak teman kita yang belum pernah bersentuhan dengan aplikasi Sirup, sehingga hari ini atau sore ini kita sama-sama apa sih aplikasi Sirup itu. Baik Bapak Ibu, saya Mustafa dari Biro Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Yudi Santosa.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dikasih waktu memang seharusnya 45 menit. Namun memang saya mohon untuk pada Pak Muji karena ada praktek yang harus saya lakukan, sehingga saya mohon waktu 60 menit. Seharusnya tidak cukup loh Mas Gus. Biasanya saya kalau disuruh ngajar sirup di UPD itu setidaknya minimal 3 jam. Artinya supaya bisa mereka langsung praktek pada akunnya masing-masing, kami tuntun begitu. Tapi tidak apa, saya coba dengan 60 menit ini mudah-mudahan nanti materinya kurang lebih saya hanya 15 menit, yang 45 menit nanti saya gunakan untuk praktek aplikasi bagaimana mulai PA upload dokumen DBA, bagaimana PA memverifikasi data PPK, bagaimana PPK membuat paket-paket penyedia, membuat paket-paket swakelola, termasuk penyedia dalam swakelola, serta inisiasi perubahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini gambar saya ya, yang kumisnya sudah mulai ada putih-putihnya ya Mas Yudi ya. Sudah maklum, umurnya sudah 25, tapi dibalik ditambah 3 Mas Yudi. 5. Oke, baik. Apa sih aplikasi sirup itu? Kalau ini Mas Rangga, kalau saya ngomong sirup mesti bayangannya sirup marjan ini. Bukan sirup marjan, Mas Rangga seneng kamu. Jadi Mas Rangga ada itu teman saya calon fasilitator dulu di LKPP. Beliau dari Lampung. Ya. Aplikasi sirup adalah yaitu sistem informasi yang berbasis web atau web based yang berfungsi untuk alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan. Baik, Bapak Ibu. Nah, kapan perencanaan pengadaan disusun? Untuk dana yang bersumber dari APBN adalah bersamaan dengan renja kementerian atau lembaga. Sedangkan untuk dana-dana yang bersumber dari APBD adalah bersamaan dengan, bersamaan dengan renja setelah nota kesepakatan KUA PPAS. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kapan sih sirup itu diumumkan atau rencana umum pengadaan itu diumumkan? Untuk anggaran atau kementerian lembaga anggaran APBN, yaitu setelah penetapan alokasi anggaran. Sedangkan untuk dana yang bersumber dari APBD setelah persetujuan Perda APBD. Sejak saat itulah harus diumumkan di aplikasi sirup Bapak Ibu rencana umum pengadaannya. Nah, sebentar saya kecilkan dulu gambarnya Mas Kuswoyo ganggu ya Mas. Oke, sebentar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengumumannya bukan sebatas pada aplikasi sirup ya Bapak Ibu, dapat ditambahkan pula pada situs websitenya KLPD melalui papan pengumuman resmi pada OPD-nya, surat kabar, dan media lainnya. Mungkin itu banyak yang masih belum dilakukan. Tempat kami sendiri masih di sirup, tidak ada di tempat-tempat lain. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk adanya perubahan anggaran, baik itu inisiasi, perubahan paket, ada perubahan atau revisi DIPA atau DPA, harus diumumkan kembali RUP-nya. Nah, sementara ini kan walaupun ada refocusing, sirupnya itu tidak diotak-atik bahasa Inggrisnya, sehingga tidak update ya Bapak Ibu. Harusnya itu juga diumumkan kembali ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih RUP itu kok perlu diumumkan pada aplikasi SPA, pada aplikasi sirup? Yang pertama sebagai unsur pengendalian dalam proses PBJ. Yang kedua sebagai indikator kapan dimulai dan selesainya proses PBJ. Dan yang ketiga adalah sebagai sumber informasi peluang bisnis bagi para pelaku usaha. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru-baru ini yaitu pada tanggal 4 November, LKPP telah menerbitkan surat edaran yaitu yang isinya antara lain nomor 30 tahun 2020 nggih. Yang pertama, ini yang saya highlight utamanya ya Bapak Ibu, yang saya bacakan, nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri. Nah, yang ketiga memastikan seluruh PPK menyusun perencanaan PBJ tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Artinya seluruh paket-paket di 2021 sudah harus diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2020.
dan memastikan PPK telah menyusun paket-paket PBJ untuk usaha mikro dan kecil melalui aplikasi pengadaan langsung secara elektronik untuk nilai paket-paket 50 juta sampai dengan 200 juta. Dan melalui aplikasi Bela Pengadaan untuk paket-paket yang bernilai sampai dengan 50 juta. Juga mengutamakan produk dalam negeri. Lanjut, apa yang harus dilakukan oleh PPK? Kalau tadi PA, ya Bapak Ibu. Nah, yang saya highlight, yang paling penting adalah input pelaksanaan kontrak pada aplikasi SPSE atau aplikasi e-katalog. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini para PPK di tempat kami itu juga banyak kejadian sudah kami tenderkan. Nah, begitu ketemu pemenang ya sudah berkontrak secara manual, tidak dilanjutkan di aplikasi SPSE-nya. Seharusnya Bapak Ibu begitu ditetapkan pemenang dan paket sudah dikembalikan berkasnya kepada PPK, maka PPK selanjutnya rapat persiapan penunjukan penyedia. Nah, setelah rapat penunjukan dan diterbitkan SPPBJ, harusnya PPK input juga datanya pada aplikasi SPSE. Demikian juga kalau sudah penandatanganan kontrak, itu diinput juga pada aplikasi SPSE, termasuk diupload dokumennya. SSKK-nya juga begitu. Nah, termasuk berita acara serah terimanya. Kalaupun toh sekaligus, berarti setelah 100% itu diupload. Nah, bagaimana dengan yang termin-termin? Per termin harus dibuatkan BA-nya, diinput pada aplikasi SPSE, dan diupload dokumennya. Nah, sehingga itu ada historisnya, paketnya nilainya berapa, pagunya, hasil tendernya berapa, sudah dikontrakkan berapa, dan sudah terrealisir berapa. Nah, itu masih jarang dilakukan Bapak Ibu. Nah, kami sebagai Pokja, sebagai UKPBC yang memiliki tusi sebagai pembina para OPD, para PPK, para KPA juga, itu selalu mendorong, kami undang per 5 OPD biasanya kami pantau sampai di mana e-kontraknya. Jadi melalui e-kontrak Bapak Ibu ya, nanti di sebelah kanan paket itu ada e-kontrak. Nah, disitulah mengerjakan SPPBJ, kontrak sampai BAST-nya. Nah, yang kelima ini juga penting Bapak Ibu, konsolidasi terhadap paket-paket yang sejenis di area kerjanya masing-masing. Lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh UKPBJ, Pokja, dan pejabat pengadaan? Nah, ini yang saya highlight ya Bapak Ibu, nomor 5 terpenting, Pokja dan pejabat pengadaan melaksanakan proses pemilihan pada aplikasi SPSE. Berapapun nilainya, sebagaimana tertuang pada Perpres 16 tahun 2018 di pasal 69 itu sudah dijelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui aplikasi SPSE. Nah, ini kadang-kadang masih belum semuanya nggih Bapak Ibu. Nah, harapan saya bukan narsum nggih, anggap aja fasilitator hari ini kita diskusi mengajak Bapak Ibu semua terutama pada para PPK, ayo kita lakukan e-kontrak secara benar. Semua datanya diinput sampai realisasinya. Sehingga betul-betul terekam jejak paket tersebut. Oke, lanjut. Nah, tentunya tadi di SE tadi ada peran APIP. APIP harus melaksanakan pengawasan terhadap proses PBJ mulai perencanaan sampai pelaksanaan dan pencairannya. Nah, khusus perencanaan pengadaan, pengumuman di aplikasi RUP, APIP memiliki peran pengawasan. Nah, contoh Cak Suhendra, jangan lupa Cak Suhendra, karena di tempat jenengan ini APIP, berarti harus menjadi Center of Excellence terhadap pengumuman rencana umum pengadaannya pada aplikasi Sirup. Karena ada fungsi pengawasan menurut SE-LKPP tersebut. Oke, nah ini perencanaan umum pengadaan Bapak Ibu ya, mulai identifikasi kebutuhan sampai anggaran pengadaan sampai rencana umum pengadaan jadi dan diumumkan. Nah, tapi saya tidak akan mengupas ke sana karena beberapa hari yang lalu sudah dikumpas tuntas dengan demikian dahsyatnya oleh narasumber kita, Ibu Galuh Tantri, yaitu temannya Pak Muklis.
sudah dengan demikian dahsyat sehingga saya tidak akan ke sana. Nah, ini di Perpres 16 nggih, pasal 18 juga di pasal 28. Cara pengadaan ada dua yang saya sentuh karena kaitannya dengan RUP. Cara pengadaannya ada dua, yaitu swakelola dan penyedia. Nah, ada sedikit perbedaan Bapak Ibu, paket-paket yang swakelola dan penyedia, utamanya nggih, di paket swakelola tidak ada peruntukan usaha kecil, penggunaan produk dalam negeri tidak ada, metode pemilihan tidak ada, perkiraan jadwal waktu pengadaan barang jasa atau timeline-nya tidak ada. Yang ada kalau di paket swakelola hanya pelaksanaan pekerjaan saja. Nah, sedangkan kalau di paket penyedia itu ada timeline-nya, kapan paket ini diproses pemilihannya, kapan berkontrak, dan kapan pemanfaatan barang dan jasanya. Oke, Bapak Ibu, ini salah satu contoh ya. RUP paket penyedia. Nah, hari kemarin saya buat Bapak Ibu, ini saya contohkan misalkan ini untuk paket-paket yang pra-DPA. Jadi pelaksanaan pemilihannya, pelaksanaan kontraknya di bulan Januari sampai Desember. Pemanfaatnya juga Januari Desember. Maka pemilihan penyedianya itu dapat dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2020. Ini untuk paket 2021. Tapi untuk 2021 harus memasukkan nomor KUA PPAS karena paket ini adalah pra-DPA. Kalau APBD, nggih. Sedangkan untuk APBN adalah pra-DIPA. Baik Bapak Ibu, jadi di sini kalau paket penyedia itu muncul lingkup pekerjaan atau uraian pekerjaannya, juga muncul spesifikasi teknis. Ini spesifikasi teknis utama ya Bapak Ibu, karena aplikasi sirup ini ada batasan 1000 karakter. Sehingga kalau semua spek itu dimasukkan tidak cukup Bapak Ibu. Namun pada saat pelatihan fasilitator RUP tanggal 1 sampai 2 Oktober lalu, juga dengan Mas Gamas, juga dengan teman-teman yang lain barangkali yang ada di sini, sudah saya usulkan minimal 2000 karakter atau bahkan 3000 karakter. Karena bisa jadi satu paket pengadaan, misalkan contoh nih komputer, ada PC, ada laptop, ada printer, dan macam-macam termasuk scanner. Tentunya spek utamanya kan butuh banyak. Kalau hanya 1000 karakter tidak mencukupi. Saya pernah ngalami soalnya tahun 2018, waktu saya pejabat pengadaan di Disnaker. Lanjut, nggih. Nah ini contoh RUP pada paket swakelola Bapak Ibu. Sehingga yang muncul hanya pelaksanaan pekerjaan. Tidak ada kapan proses pemilihannya, kapan pelaksanaan kontrak dan kapan pemanfaatan barang dan jasanya, sehingga sangat beda nggih Bapak Ibu dengan yang penyedia. Oke, lanjut. Nah, masalah yang sering terjadi Bapak Ibu. Yang pertama ini yang kami alami di lapangan sehingga kami simpulkan mungkin masih banyak permasalahan-permasalahan lain. Mungkin ini yang menurut saya pribadi nggih, yang sering saya alami di UPD-UPD di Jawa Timur. Yang pertama, PPK tidak membuat atau menyusun dokumen RUP atau terlambat bahkan. Bahkan pada saat input pada aplikasi SPSE hanya menggunakan DPA gelondongan tanpa ada dokumen perencanaannya. Sehingga menyulitkan nanti admin RUP-nya. Yang kedua, paket sudah dibuat oleh PPK, sudah diklik finalisasi tapi PA, admin PA-nya nggak mungkin lah seorang PA ini kalau di daerah ini seperti kami kan kepala dinas. Tidak mungkin beliau menginput data RUP, ngeklik pengumuman, tentunya menunjuk admin RUP-nya. Nah, kadang-kadang lalai Bapak Ibu. Mungkin PPK-nya tidak komunikasi dengan PA-nya. Sehingga kalau tidak diklik umumkan, paket tersebut tidak akan terpublish Bapak Ibu. Hanya berhenti di sirupnya PPK. Oke. Sekarang kesalahan yang ketiga, kesalahan pemaketan. Kenapa terjadi? Admin RUP pada OPD-OPD kebanyakan tidak dibekali dengan ilmu PBJ Bapak Ibu. Sehingga begitu nerima dokumen DPA blek, ini harus kami apakan. Itu sering terjadi. Harusnya ini kalau hotel itu kan pengadaan yang dikecualikan, ngertinya dia nunjuk hotel tersebut berarti penunjukan langsung. Nah, itu salah satunya karena tidak memiliki ilmu PBJ sehingga pokok ngawur lah, sak ngertinya dia karena apalagi kadang-kadang di daerah itu bukan ASN Bapak Ibu yang ngerjakan, seorang PTT, wis pokoknya iki DPA-ne garapen, biasanya begitu. Nah, itu yang terjadi.
harusnya tidak demikian manakala PPK sudah membuat dokumen RUP, bahkan admin RUP-nya dikasih filenya Excel, sehingga pada saat input di RUP dia tinggal copy paste saja, termasuk speknya tinggal copy paste, enggak ngarang-ngarang lagi. Begitu nggih Bapak Ibu yang sering saya alami. Nah, yang keempat, kadang-kadang di satu PA ini ada puluhan PPK. Contoh di tempat kami di Snaker, dulu bekas pegawai di Snaker, Bapak Ibu, saya sebelum pindah ke UKBBC, salah pendelegasian itu juga bisa terjadi karena yang mendelegasikan ya admin RUP tadi, mestinya PPK-nya Mustafa keliru ke Christian Gamas, atau Mustafa ini ada dua barangkali, wong nama pasaran kadang Mustafa itu ya, hingga oh mestinya Mustafa A keliru Mustafa B, itu bisa terjadi. Nah, yang kelima, pada saat terjadi perubahan anggaran, contoh refocusing yang lalu Bapak Ibu. Nah, harusnya seorang PPK melakukan perubahan RUP pada aplikasi sirupnya. Nah, karena kesalahan-kesalahan ini tidak dibenahi, apabila tidak dibenahi, maka data RUP pada aplikasi sirup yang terjadi adalah tidak valid Bapak Ibu. Mungkin nanti ada diskusi ya, banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan para PA, PPK. Pokoknya ngertinya LKPP itu kan PA dan PPK yang melakukan. Tapi kenyataan di lapangan semuanya adalah admin, pegawai, stafnya PPK, stafnya PA, begitu nih Bapak Ibu. Lanjut. Nah, pada saat nanti nih 2021 admin PPE itu mengupload dokumen DPA. Admin PPE itu adalah pusat pengelola elektronik Bapak Ibu yang ada di LPSE Pemda setempat. Misalnya kayak kami berarti di bagian LPSE di Biro PBC. Di kabupaten kota ya juga demikian. Tugasnya admin PPE yang upload. Apa saja yang diupload? Mulai programnya, kegiatannya, objek akun, rinci objek akun, rincian belanjanya, paket-paket. Kalau itu sudah diupload semua Bapak Ibu, nah itu meringankan tugas PA, tugas PPK. Karena apa? Nama PPK sudah muncul, nama paketnya sudah muncul, kode rekeningnya juga sudah, pagu anggarannya sudah. Tinggal melengkapi spesifikasi teknisnya, uraian pekerjaan atau lingkup pekerjaannya, termasuk tinggal ngisi timeline-nya, tinggal milih metode pelaksanaan dan seterusnya. Nah, bagaimana jika seorang jika admin PPE tidak mengupload file DPA, Bapak Ibu, maka PA harus input secara manual. Nah, pengalaman kami di tahun 2018 sudah diupload nih oleh admin PPE. Loh, ternyata banyak program kegiatan itu yang salah kamar. Mestinya programnya OPDA masuk OPDB dan begitu sebaliknya, sehingga mulai tahun 2019 kemarin sampai tahun 2020 ini admin PPE tidak mengupload dokumen DPA tersebut, sehingga cukup upload manual sementara ini. Ya terpaksa harus manual. Kalau tidak begitu kan tidak bisa mengumumkan paket-paket. Lanjut nggih. Nah, bagaimana sih cara menentukan nilai paket swakelola yang di dalamnya terdapat paket-paket penyedia dalam swakelola? Misalkan ini Bapak Ibu ada kegiatan pelatihan menjahit, kejuaraan menjahit nilai 500 juta. Nah, di dalamnya ada honor 30 juta, ada perjalanan dinas 120 juta, jumlahnya 150 juta. Dan di dalamnya lagi ada bahan pengadaan bahan pelatihan 150 juta. Bahan makanan dan minuman 200 juta. Totalnya 350 juta. Berapa sih nilai pagu paket swakelola itu sendiri? Adalah 150 juta Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang 350 juta itu nanti input paket-paket penyedia dalam swakelola. Jumlahnya 350 juta. Begini ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau nilai swakelola semuanya adalah paket pengadaan, paket penyedia. Nah, kemarin sudah kami diskusikan pada saat BIMTEK RUP dan aplikasi sirup. Nah, jawaban dari LKPP, kalau paket swakelola, semuanya penyedia dalam swakelola, langsung saja ke penyedia. Kenapa? Karena tidak bisa mengisi pagu paket swakelola 0, sehingga harus ke penyedia semua, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini hanya contoh ya, Bapak Ibu.
contoh formulir perencanaan pengadaan. Nah, ini kalau sudah dibuat oleh PPK, tinggal copy paste. Jadi mulai nama barang jasanya, kriteria pelaku usaha, terus uraian singkat pekerjaan, terus alamatnya, jenis pengadaan, itu sudah semua. Nah, untuk aplikasi RUP nanti yang baru, Bapak Ibu, dalam pengembangan masih akan mencantumkan kodifikasi barang dan jasanya. Ini yang saya contohkan adalah kalau kendaraan, kode divisinya 49, kalau kelompok grup yang sama adalah 491. Begitu Bapak Ibu nggih. Nah, cara pengadaannya melalui penyediaan nama pakainya dan seterusnya, speknya juga, kuantitasnya, metode pelaksanaannya, karena ini e-purchasing, berarti yang dipilih e-purchasing, timeline-nya, terus jenis kontraknya. Ini kalau sudah dibuat oleh seorang PPK, admin RUP dan admin PPK tinggal copy paste ke aplikasi RUP. Ini hanya contoh nih Bapak Ibu bisa mengembangkan yang lebih lengkap lagi. Nah, kalau ini contoh paket swakelola yang di dalamnya ada 2 paket penyedia Bapak Ibu. Ini sekedar contoh. Oke, nah ini apa saja tugas PA pada aplikasi Sirup Bapak Ibu. Nah, yang pertama melakukan verifikasi data PPK, nanti akan kita praktekkan. Yang kedua, input program, input kegiatan objek dan rinci objek akun jika admin PPE tidak mengupload dokumen DIPA, file DIPA atau file DPA Bapak Ibu. Nah, yang keempat, delegasi PPK. Yang kelima, mengumumkan paket. Nah, kalau sudah diumumkan, maka paket-paket sudah terpublish. Nah, menyetujui atau menolak jika ada inisiasi perubahan paket. Terus, menyetujui atau menolak pula jika ada inisiasi pembatalan paket terhadap paket-paket yang dihapus karena refocusing contohnya. Nah, bagaimana kalau inisiasi pembatalan paket? Maka PA tahapannya 3 kali. Yang pertama menyetujui, yang kedua membatalkan finalisasi draft, dan yang terakhir mengaktifkan kembali paket sehingga paketnya bisa dihapus oleh PPK. Lanjut Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih seorang PA melakukan verifikasi data PPK? Tentunya PA login pada aplikasi Sirup dengan alamat sirup.lkpp.go.id. Bagaimana tahapannya? Yang pertama, masukkan user ID dan password PA. Selanjutnya, pilih tombol kelola data. Selanjutnya lagi yang ketiga, pilih tombol kelola pengguna. Nah, yang keempat ada klik pada nama PPK yang akan dilakukan verifikasi. Begitu kita klik, muncullah data PPK Bapak Ibu. Nah, PPK tidak dapat dilakukan verifikasi manakala PPK baru yang sudah mendapatkan user ID dan password baru tidak melakukan login pertama pada aplikasi Sirup Bapak Ibu. Begitu PPK mendapatkan user ID dan password, maka PPK harus login melalui SPSE, terus masuk link e-procurement lainnya dan lanjut ke link Sirup. Begitu masuk link Sirup, dia harus update data, mengisi data seperti ini. Hanya contoh ya Bapak Ibu. Saya bukan PPK, tapi kemarin di aplikasi saya coba. Nah, beginilah. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ternyata PPK yang akan diverifikasi sudah benar, maka diklik pada tombol verifikasi. Nah, kalau sudah diverifikasi, maka seorang PPK dapat membuat paket-paket pada aplikasi SPSE. Mohon maaf, aplikasi Sirup Bapak Ibu. Nah, bagaimana PA input data DPA pada aplikasi Sirup jika admin PPE tidak upload? Yang pertama, setelah login, pilih tombol kelola data. Yang kedua, di dalam kelola data ada kelola pengguna, ada kelola anggaran kan, yang dipilih kelola anggaran. Yang ketiga, lanjut kelola PKOK kalau ini untuk APBN. Kalau untuk APBD, kelola PKOR, program kegiatan objek akun dan rinci objek akun. Nah, selanjutnya input program, input kegiatan, objek akun, rinci objek akun. Nah, cuman pengalaman saya Bapak Ibu, kalau input manual, Bapak Ibu sebagai PA, pakai admin PA cukup input programnya, input kegiatannya. Selanjutnya kalau PPK dalam kegiatan itu satu, cukup sampai kegiatan saja Bapak Ibu.
didelegasikan kepada PPK. Namun, jika dalam satu kegiatan PPK-nya ada beberapa, tentunya Bapak Ibu lanjut masuk di bagian kegiatan, input objek akun, dan rinci objek akun. Selanjutnya didelegasikan kepada PPK, Bapak Ibu. Nah, apa saja sih tugasnya PPK pada aplikasi Sirup, Bapak Ibu? Yang pertama, login pada aplikasi SPSE, Bapak Ibu. Ini saya contohkan LPSE Jawa Timur ya, Bapak Ibu. Nanti masuk ke LPSE kabupaten atau provinsi masing-masing. Nah, ini saya contoh di Jawa Timur. Begitu masuk di SPSE, pilih tombol e-procurement lainnya yang warna biru nanti Bapak Ibu. Baru di dalamnya masuk link Sirup production yang diklik. Apa saja sih yang dilakukan? Yang pertama, membuat paket penyedia, membuat paket swakelola. Jika paket penyedia dan paket swakelola diyakini sudah benar, maka lakukan finalisasi draft sehingga PA bisa mengumumkan. Kenapa? Kalau paket sudah dibuat, hanya statusnya di A, FD-nya belum dicentang, maka PA tidak bisa mengumumkan. Kalau sudah di FD, maka PA bisa klik umumkan sehingga terpublish data-datanya dan melakukan inisiasi perubahan paket. Baik itu satu ke satu atau satu ke banyak. Bisa juga inisiasi pembatalan paket jika paket tersebut dihapus karena ada refocusing misalkan. Nah, kalau sudah disetujui inisiasi tersebut, yang khusus pembatalan paketnya dihapus Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, kita memulai praktek nih Bapak Ibu. Kalau PA itu melalui alamat web Sirup, sirup.lkpp.go.id. Bagaimana kalau PPK masuk ke alamat LPSE? Alamat webnya LPSE ini yang Jawa Timur, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti langsung praktek saja kami. Oke, saya stop share screen dulu ya Mas. Oh, mohon maaf ini nanti kalau sudah selesai ya. Ini keluarga besar saya ini. Oke, saya share screen. Cukup jelas Mas Yuti? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Saya akan memulai praktek Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih masuk ke aplikasi Sirup? Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada tombol 4. Mulai ini paket-paket barang, paket-paket konstruksi, paket-paket jasa konsultansi dan jasa lainnya. Begitu jenengan klik Bapak Ibu, di dalamnya ini ada data agregat semua pengadaan barang seluruh Indonesia. Kalau ingin tahu pekerjaan konstruksi di seluruh Indonesia, di tombol pekerjaan konstruksi, jenengan klik, maka akan muncul seluruh paket konstruksi. Itu nggak Bapak Ibu nggih. Tapi mohon maaf karena aplikasi RUP ini agak iya ya Pak Mas Yuti ya, rada lemot ya kadang. Ini saya pakai punyanya Disnaker nih Bapak Ibu. Hari Jumat yang lalu saya sudah ke sana, mohon izin untuk saya gunakan praktek. Oke, login, pertama masukkan user ID. Kelihatan Mas Yuti? Mas Yuti Kiswoyo? Pak Muklis kelihatan ya? Oke, lanjut submit. Nah, ini agak lemot nggih. Mas Yudi dengar saya? Nah, oke Bapak Ibu, kalau ingin melakukan verifikasi data PPK, masuknya melalui sini Bapak Ibu, kelola data. Mas Yudi, dengar suara saya Mas? Nggak dengar ya, Pak Muklis? Selanjutnya kelola pengguna Bapak Ibu. Nah, kalau kelola anggaran ini untuk input program dan kegiatan. Kita klik kelola pengguna. Nah, kita pilih PPK yang akan kita lakukan verifikasi. Saya contohkan Mustafa nggih. Kemarin sudah saya coba buat. Oke. Nah, jika muncul seperti ini, sudah muncul nama, maka diklik pada nama PPK tersebut. Kita klik. Oke. Nah, muncullah seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang ini datanya sudah benar, maka klik tombol verifikasi. Karena ini enggak, Bu, saya hanya nyoba Bapak Ibu ya. Jadi enggak saya klik. Tapi kalau memang benar PPK-nya, maka kliklah pada tombol verifikasi. Nah, sekarang bagaimana? Kalau mau input program dan kegiatan, maka masuk kelola data kembali Bapak Ibu. Ini kita kembali dulu nggih. Nah,
masuk kelola data, selanjutnya kelola anggaran. Muncul dua Bapak Ibu, PKUA, PKUK itu untuk APBN, sedangkan PKUR adalah untuk APBD. Karena prakteknya APBD, saya masuk ke PKUR Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini. Mas Yudi, dengar suara saya Mas Yudi? Jelas, jelas. Oh jelas, ya. Khawatirku soalnya gak ada yang nyaut. Aku tiba ngomong terus. Kalau saya kerungulan. Yang penting beringosi lah. Oke, kalau mau memasukkan program, diklik di sini Bapak Ibu, di sebagian kiri itu ada tambah program. Nah, tinggal memasukkan programnya. Karena ini latihan, jadi saya membuatnya program itu pakai kata-kata kunci latihan, sehingga tahu kalau ini adalah programnya latihan. Nah, kalau sudah membuat dokumen perencanaan, adminnya dibekali file dokumen perencanaan, nah tinggal seperti ini. Isi. Terus lanjut kegiatan pagunya. Pagunya diisi Bapak Ibu. Kode program 02. Oke. Terus sekarang pagunya 500 juta misalkan. Oke, akan muncul seperti ini. Kalau sudah benar datanya, klik simpan Bapak Ibu. Akan muncul kotak dialog. Apakah data yang diinputkan sudah benar? Maka klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita cari kata kunci yang barusan kita ketik barusan. Latihan. Program. Oke, nah. Bentar, kok gak muncul? Salah ketik ya saya Pak Muklis ya. Nah, ini latihan program. Ini yang barusan saya buat. Program pelatihan bagi pencari kerja. Bagaimana cara menambah kegiatan di dalamnya? Ada tanda seru yang tidur 3 ini ya Bapak Ibu. Data kegiatan namanya. Nah, kalau ternyata program yang kita input ternyata ada kesalahan, tinggal di bagian action ini Bapak Ibu, klik tombol gambar pensil, ubah program Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah gambar tong sampah. Berarti kalau paketnya tidak sesuai atau gara-gara refocusing program ini menjadi hilang, maka tinggal dihapus. Tapi kalau menghapus program, kalau sudah ada paket-paket tidak bisa Bapak Ibu. Kalau paket program sudah diinput, kegiatan sudah input, semua paket sudah kita input, maka kalau ada perubahan, pembatalannya mulai paket-paket. Lanjut pembatalan kegiatan dan pembatalan program. Beda dengan anggaran awal, input program dulu, input kegiatan, baru input paket-paketnya. Oke, kita lanjut, kita praktekkan. Kebalikannya Pak ya? Iya, kebalikannya. Jadi pada saat ada anggaran baru, input program, lanjut di dalam program input kegiatan-kegiatan, misalnya ada 3, berarti 3 kali input. Selanjutnya, nanti pendelegasian masing-masing kegiatan kepada PPK. Selanjutnya, kalau sudah didelegasikan, PPK membuat paket-paket pada aplikasi Sirup. Tapi kalau pembatalan kebalikannya, cucunya dulu, anaknya dulu, baru orang tuanya. Nah, kalau ada anggaran baru kan orang tua, anak, cucu, kan gitu ya, ibaratnya loh. Ya. Oke. Kita klik tombol tambah kegiatan. Kita inputkan latihan kegiatan pencari kerja kejuruan menjahit. Oke, kodenya 020. Ini kemarin sudah saya praktekkan sehingga langsung muncul. Pagunya 500 juta. Oke. Nah, pendelegasiannya seperti ini Bapak Ibu. Pilih PPK. Nah, saya ketik kata kuncinya. Saya pinjam PPK Bu Nani kemarin, makanya yang saya pilih Bu Nani. Oke, nanti kalau sudah praktek langsung saya hapus Bapak Ibu karena sudah terpublish juga. Selanjutnya klik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, tugasnya PA sementara selesai. Tapi kalau delegasinya berdasarkan satu kegiatan ada beberapa PPK, pendelegasiannya berdasarkan rinci objek akun Bapak Ibu. Nah, ini selesai, saya logout dulu nggih. Kurang pirang menit ini Pak Muklis? Masih setengah jam lagi, Pak. Wah, alhamdulillah. Suwe berarti. Cukup waktu nih maksudku. Oke. Kelihatan saya masuk LPSC ya, Mas Yudi ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Kita
Kalau login bagian kanan ya Bapak Ibu, ini login. Begitu kita klik login, jangan yang penyedia. Penyedia ini adalah badan usaha Bapak Ibu ya. Yang dipilih adalah non penyedia. Nah, kita masukkan user ID-nya. Kenapa kok saya hafal? Mulai dulu saya yang input ini. Mulai tahun dulu lah pokoknya dari Pak Muklis. Oke, selanjutnya kita login. Nah, begitu login akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada paket tender, paket non-tender, pencatatan non-tender, pencatatan swakelola. Saya tunjukkan apakah PPK ini taat. Sudah membuat paket non-tender. Sudah Bapak Ibu. Ya. Apakah PPK ini taat terhadap pencatatan non-tender? Nah, ini sudah muncul ada 14 data. Apakah PPK tersebut sudah melakukan pencatatan swakelola? Nah, ini ada 15 data. Seperti itu. Ini menunjukkan PPK sudah melakukan input paket-paket di aplikasi SPSE, Bapak Ibu. Mungkin ke depan bisa latihan yang ini ya, Pak Muklis ya. Oke, bagaimana seorang PPK kalau sudah mau masuk ke aplikasi Sirup? Di sini ada warna biru, Bapak Ibu. Aplikasi e-procurement lainnya. Kita klik di sini, Bapak Ibu. Nah, akan muncul link-link seperti ini. Nah, e-purchasing. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat paket e-purchasing maka di sini. Nah, karena ini akan membuat paket RUP, maka yang diklik adalah link Sirup Bapak Ibu. Klik masuk production. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Kita pilih yang warna merah RUP. Kelihatan Mas Yudi? Kelihatan Pak. Akan muncullah seperti ini. Rencana kerja anggaran, konsolidasi, penyedia, dan swakelola. Karena saya akan praktek membuat paket penyedia, maka saya coba membuat paket penyedia. Oke, kita pilih programnya, latihan program sarana prasarana peratur. Kita pilih kegiatannya, penyediaan peralatan. Oke, selanjutnya klik terapkan filter Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, muncullah paket mobil kendaraan, Bapak Ibu. Nah, ini kemarin saya sudah praktekkan, ya. Sudah praktek, sudah jadi. Dan paket ini sudah aktif, sudah finalisasi truk, dan sudah terumumkan. Nah, sekarang saya praktek untuk swakelolanya. Jadi di mana? Di sini, Bapak Ibu. Pilih RUP kembali, terus klik swakelola, Bapak Ibu. Nah, kita pilih programnya. Yang barusan saya buat adalah program pencari kerja. Terus pilih kegiatannya. Bentar, programnya sudah. Saya tadi udah membuat kegiatan loh Pak Muklis ya. Oh, nggak muncul ya? Sebentar, saya mohon maaf. Ini coba saya masuk lagi ke PA-nya dulu. Mungkin ada kesalahan tadi. Oke, saya coba masuk ke PA dulu. Harus logout ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan satu alat, dari PA pindah ke PPK, pindah ke pejabat pengadaan, harus logout dulu. Kan enggak logout, enggak bisa. Oke, saya coba masuk lagi. Saya cek ulang Bapak Ibu, apakah kegiatannya tadi sudah saya buat. Atau barangkali belum saya simpan tadi. Kelihatan Mas Yudi, saya masuk langsung RUP? Kelihatan, jelas. Oke, sudah pada pelatihan kejuruan menjahit sudah. Padahal pendelegasian sudah. Coba saya refresh dulu aja. Coba saya keluar lagi. Saya masuk ke PPK lagi. Masukkan user ID dan password nih Bapak Ibu. Kita coba. Oke.
masuk e-procurement lainnya, masuk link sirup. Klik yang bagian masuk production, Bapak Ibu. Coba pilih RUP, coba swakelola, kita pilih kegiatannya, kita pilih programnya, sekarang kegiatannya tetap nggak muncul. Sebentar. Nggak apa-apa, coba kita di kegiatan ini saja, nggak masalah. Ini praktik, kita coba aja. Nah, kalau swakelola Bapak Ibu, kalau penyedia tadi warnanya merah, kalau swakelola warnanya seperti ini. Munculnya adalah biru. Kita coba klik paket swakelola. Nah, pertama muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada pilihan paket ini tipe 1 atau tipe 2 atau tipe 3 atau tipe 4. Karena ini paket tipe 1, swakelola tipe 1 yang direncanakan sendiri, dilaksanakan sendiri, dan diawasi sendiri, maka pilihannya tipe 1. Kalau tipe 2 kan direncanakan dan diawasi sendiri, dilaksanakan oleh KLPD lain. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Saya tidak menjelaskan ke sana, tentunya Bapak Ibu sudah pada paham. Nah, sekarang ketik nama paketnya. Kalau sudah dibekali dokumen RUP, Bapak Ibu, tinggal ngetik nama paketnya, Bapak Ibu. Tinggal copy paste maksud saya. Oke, saya pastekan ke sini dari Excel. Oke, sekarang, nah setelah ketik nama paket muncul pilihan provinsi. Kita ketik kalau saya Jawa Timur, saya coba pilih Jawa Timur. Oke, selanjutnya pilih kabupaten kotanya. Karena lokasi kami Surabaya, kita pilih yang Surabaya. Oke. Oke, kalau sudah detail lokasinya. Nah, untuk lokasi apabila paket ini ada di beberapa lokasi Bapak Ibu, nanti setelah selesai dimasukkan alamat tinggal tambah lokasi lagi. Jadi bisa beberapa lokasi pekerjaan Bapak Ibu. Nah, ini volumenya 500 mencari kerja. Nah, uraian pekerjaannya itu kita copy pastekan dari file Excel-nya. Oke. Oke, terus sumber dananya Bapak Ibu. Nah, ini ada tombol pra-DPA atau Pradipa. Kalau ternyata ini paket pra-DPA, misalkan ini paket penyedia Bapak Ibu, maka klik tombol ini. Maka harus memasukkan nomor KUA PPAS Bapak Ibu. Ini untuk paket-paket yang berkontrak Januari sampai Desember, contoh outsourcing cleaning service, outsourcing yang lain yang 12 bulan, maka tendernya dilakukan pada bulan November atau Desember, nggih. Itu namanya pra-DPA atau Pradipa. Karena ini bukan, saya tidak pilih, sumber dananya dipilih APBD, terus MAK-nya. MAK-nya kita pilih, nggih, kita isikan, terus akan muncul kegiatan. Bentar, Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul kegiatan, Bapak Ibu. Saya pilih sementara yang ada aja, nggih. Oke, di sini. Oke, pagunya ditulis Bapak Ibu karena swakelola saya contohkan tadi 150 juta. Oke, selanjutnya kita klik kapan akhir dari pelaksanaan pekerjaan. Misalkan saya pilih Desember, kapan dimulainya? Misalkan 2020 pada bulan April. Selanjutnya klik simpan Bapak Ibu. Kelihatan Pak Muklis? Jelas. Kelihatan Pak. Jelas, kelihatan. Ini pagunya enggak mencukupi ternyata Pak Muklis. Kita coba pakai yang lain Bapak Ibu. Soalnya tadi kegiatan kok gak mau muncul ya Pak Muklis ya? Di refresh ya? Tadi? Sudah? Iya, sudah saya refresh tadi. Pelatihan kecil. Namanya pelatihan. Coba lagi saya ulang Pak Muklis. Saya pakai yang lain aja.
kegiatannya di Jawa Timur. Ya kadang kendalanya kalau RUP kan begini Pak Muklis. Sering ada kendala memang yang menggunakan kan orang se-Indonesia. Sedangkan aplikasinya satu. Pilih lokasinya, oke. Selanjutnya volumenya 500, selanjutnya uraian. Kita copy pastekan. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya pilih sumber dana, APBD. Oke. Pilih MAK-nya, saya tulis ini sementara. Oke, pilih. Loh, tetap nggak mau muncul, Pak. Kok sering kendala, Bapak Ibu? Nah, muncul. Baru muncul. Saya coba di sini, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba di sini. Saya ketik 150 juta. Oke, kurang berapa menit Pak Muklis? 1 jam ya? Mas Yudi? Mas Yudi? Oke, coba saya simpan di sini. Lebih 15 sampai 20 menit. Ah, cukup. Cukup. Ini memang aplikasi Sirup begini, Mas. Sering ada kendala. Bisa jadi kan traffic internet ya siang hari. Ini dia harus sabar, Pak ya. Iya, ya. Nah, berarti sudah masuk ini Bapak Ibu. Coba saya cek ya, latihan program. Oke. Tadi saya pakai pemeliharaan. Coba terapkan filter. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Paket swakelolanya sudah jadi. Nah, bagaimana untuk membuat paket penyedia dalam swakelola? Nah, Bapak Ibu di sini ada pilihan. Ada pilihan di bagian action ya Bapak Ibu, pojok kanan. Ini ada lengkapi paket swakelola, ada hapus paket, ada diskusi dengan PA. Kita pilih daftar paket penyedia. Di sini memasukkan paket penyedia dalam swakelola. Nah, akan muncul seperti ini. Klik plus penyedianya. Oke, setelah muncul, kita buat paketnya Bapak Ibu. Sekarang saya buat satu saja paket penyedia. Misalkan penyedia dalam swakelola. Oke, sebentar, sabar. Iki wis ono file ae kadang si anu ya Mas, gitu ya. Iya. Sabar. Apalagi ngarang. Nah, sementara ini kan enggak tahu kalau di Kediri mudah-mudahan sudah semua PPK membuat ya dokumen perencanaannya. Oke, kalau sudah nama paketnya, sekarang pilih provinsinya. Nah, ini sudah muncul, kita klik Jawa Timur, maka akan muncul pilihan kabupaten kotanya. Kita coba Surabaya. Oke, setelah itu muncullah alamat. Oke, selanjutnya volumenya Bapak Ibu. Nah, kita pilih volumenya. Kan tadi satu paket ya, karena ada beberapa jenis barang. Nah, uraian pekerjaannya kita copy pastekan pada file dokumen perencanaan Bapak Ibu, tinggal di copy pastekan. Kalau enggak ada dokumen perencanaan kan masih ngarang itu admin kan gitu ya Mas Yudi ya. Betul. Nah, kesulitan nanti pasti. Iya, makanya bingung saya harus melakukan apa kan begitu yang kebanyakan. Oke, kita spesifikasi utamanya saja Bapak Ibu. Ini karena bahan pelatihan sebanyak 5 macam untuk 500 peserta. Misal ini Bapak Ibu, nanti bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, apakah produk dalam negeri pilihannya? Pilih iya. Misalkan ini memang produk dalam negeri, tapi kalau ternyata produk impor, misalkan seperti alat lab, maka yang dipilih adalah tidak. Ini produk dalam negeri karena bahan pelatihan. Oke, apakah usaha kecil? Nah, Bapak Ibu, sesuai Perpres pasal 65 ayat 4 itu dijelaskan bahwa untuk nilai bagus sampai dengan 2,5 miliar itu diperuntukkan bagi usaha kecil. Nah, kecuali secara teknis tidak dapat dilakukan oleh perusahaan non kecil, maka boleh 2,5 di bawah 2,5 miliar untuk non kecil. Karena ini bisa dilakukan kecil, maka kita pilih kecil.
Nah, muncul juga pra-DPA DPA ya Pak Ibu ya. Kalau bukan paket pra-DPA atau DIPA, enggak usah kita pilih APBD, maka akan muncul MAK. Coba kita pilih ini salah satu. Terus muncul kegiatannya. Nah, tetap nggak mau muncul lagi. Sabar ya Bapak Ibu ya, menggunakan aplikasi Sirup ya seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Mungkin mengalami juga kan Mas Anu di sana? Sama Pak. Kadang malah cuma muter saja. Ya, kayak iki mau kan gitu. Nah, ini kalau paket penyedia dalam swakelola, misalkan saya ketik 150 juta. Oke, sudah. Kalau sudah masuk. Kalau ini ada izin tahun jamak untuk paket-paket yang multi-years, Bapak Ibu, kan harus ada izin dari kepala daerah. Kalau tidak ada, enggak bisa. Terus sekarang muncul pilihan jenis pengadaan. Nah, ini apakah barang, apakah jasa konsultansi, apakah jasa lainnya, apakah pekerjaan konstruksi. Karena bahan pelatihan adalah barang, Bapak Ibu. Selanjutnya pagunya apakah sudah sama dengan tadi kode rekeningnya. Kalau sudah sama, sudah. Nah, sekarang muncul pilihan, apakah pengadaan kecualikan. Nah, Bapak Ibu, di Perpres itu ada pengadaan yang dikecualikan. Dari Perpres contoh, akomodasi hotel, akomodasi konsumsi hotel, Bapak Ibu, listrik, air, telepon, langganan internet, langganan koran, langganan majalah, dan seterusnya. Kalau itu iya, maka diklik iya, maka metode pemilihannya hilang Bapak Ibu. Karena ini bukan dikecualikan, maka diklik tidak. Akan muncul lagi metode perencanaannya, metode pemilihannya. Nah, karena ini di bawah 200, maka pengadaan langsung. Nah, selanjutnya timeline-nya Bapak Ibu. Kapan barang jasa ini dimanfaatkan sesuai paket swakelola tadi kan Desember 2020, awalnya bulan April. Nah, kapan kontraknya? Misalkan dikontrakkan di bulan Maret Bapak Ibu. Misal ini hanya misal aja nggih. Nanti diisi sesuai kebutuhan. Nah, kapan proses pemilihan penyedianya? Misalkan dilakukan di bulan Februari, akhirnya diawali di bulan Januari, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya klik simpan. Nah, ini masih keluar-keluar lagi nih, Mas Yuti. Nah, ini sudah berarti Bapak Ibu ya. Berarti paket penyedia dalam swakelola sudah dibuat. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kalau ini sudah yakin benar, klik finalisasi draft. FD itu finalisasi draft, Bapak Ibu. A ini aktif, FD itu finalisasi draft, U adalah diumumkan. Yang bisa mengumumkan hanya PA, Bapak Ibu, pakai user ID-nya PA. Nah, kalau sudah diklik di bagian FD, maka finalisasi draft akan muncul kotak dialog seperti ini, maka finalkan. Kalau sudah, kembali ke paket swakelolanya. Nah, sabar, diklik kembali aja masih keluar-keluar. Ya, butuh sabar Mas Yuti. Iya Pak, harus sabar. Sama, sampean juga ngalami sama kan? Sama. Oke. Oke, pilih latihan. Nah, ini sebentar. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, ini paket swakelola yang barusan pelatihan kejuruan menjahit. Nah, kita pilih FD juga Bapak Ibu supaya bisa diumumkan oleh PA. Oke, kita finalisasi draft. Terus finalkan. Maka paket-paket ini sudah bisa diumumkan oleh PA Bapak Ibu. Sambil minum ya Mas Yuti ya. Silakan Pak, silakan. Cocok pengen aku biar tekan loh ya. Nah, sekarang bagaimana PA untuk mengumumkan? Harus keluar dulu Bapak Ibu. Kalau alatnya satu kayak ini ya, dari LPSE-nya keluar, dari aplikasi Sirupnya juga keluar. Nah, sekarang login lagi pakai usernya PA Bapak Ibu. Oke. Harusnya 2 jam loh iki Mas Yuti, lek ngene iki Mas Yuti. Anu Pak, pakai cepat. Anu, iki boleh koyok diuber maling aku. Nah, tadi kan paket swakelola ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kita pilih latihannya tadi, latihan program. Bentar.
terapkan filter aja deh, langsung. Nah, ini sudah muncul pelatihan kejuruan menjahit. Nah, ini sebelum diumumkan. Bagaimana cara PA mengumumkan? Klik Bapak Ibu, langsung klik umumkan paket swakelola. Akan muncul kotak dialog, apakah Anda yakin akan mengumumkan paket-paket pengadaan ini? Klik umumkan. Dengan demikian, mulai detik ini paket yang baru saya buat, Mas Yudi, terpublish seluruh Indonesia. Tapi setelah kegiatan ini saya hapus kembali. Oke, sekarang bagaimana seorang PPK akan melakukan inisiasi perubahan paket? Saya contohkan satu ke banyak, Bapak Ibu. Nah, kalau 1 ke 1, 5 menit lagi, Pak ya? Waduh, cukup dah. Anu ya, 1 aja ya. Ini ya. saya inisiasi 1 ke 2 ya. Saya coba ya. Ya. Soalnya nanti biar ada waktu untuk tanya jawab. Yo, dijawab nolak iso sih. Biar rame tanya jawabnya. Ya, oke. Sebentar. Sekarang bagaimana akan melakukan inisiasi paket? Nah, Bapak Ibu ke e-procurement lainnya, lalu link sirup Bapak Ibu. Nah, pilih misalkan yang saya akan contohkan satu saja, paket penyedia. Nah, ini kemarin tadi malam saya coba membuat latihan pengadaan mobil yang akan saya praktekkan hari ini. Bagaimana cara melakukan inisiasi? Di bagian kanan paketnya Bapak Ibu ada tanda panah bolak-balik. Nah, ini inisiasi revisi paket penyedia. Kita klik di sini. Nah, ada 3 pilihan Bapak Ibu. Kalau pembatalan, ini adalah menghapus paket. Misalkan ada refocusing, ternyata paketnya dihapus. Kalau 1 ke 1, itu adalah merubah bagian dalam isi paketnya. Misalkan ada kesalahan pemaketan, timeline-nya berubah, speknya berubah, atau pagu anggarannya berkurang 1 ke 1. Bagaimana kalau 1 ke banyak? Nah, ini yang kita pilih. Dari 1 paket menjadi beberapa paket. Ini saya contohkan 2 paket ya Bapak Ibu. Oke. Sampai iki ya Mas, nanti sampai selesai ini ya. Paling 16 menit. Oke, nah yang pertama harus ngisi alasannya dulu. Misalkan dikarenakan tidak tersedia dia di e-katalog. Ini hanya misal ya Bapak Ibu. Nah ini paket yang sudah saya buat tadi malam untuk kita praktekkan hari ini. Nah ini kan ada 2 unit ya. Karena yang 1 unit nanti pakai tender biasa misalkan. Atau penunjukan langsung. Nah yang satunya dibuang. Oke. Terus dan ini juga dibuang speknya. Oke. Kak belum. Oke, sudah. Oke. Ternyata nggak cukup 60 menit, Mas. Oke. Sudah muncul. Nah, pagunya Bapak Ibu semula 1,5 miliar, misalkan jadi 750 juta. Oke, kurang 01. Oke. Nah, e-purchasing ya yang ini. Nah, akan muncul simpan dan lanjutkan ke paket kedua, Bapak Ibu. Ini timeline-nya tidak berubah. Kita lanjut ke simpan dan lanjutkan ke paket kedua, Bapak Ibu. Oke. Nunggu ya. Ya kudu sabar. Iki waktu ini modot gara-gara ini, Mas Yuti. Klik simpan aja. Sik. Bahasa Inggrisnya keluar-keluar. Apa keluar-keluar bahasa Inggrisnya, Mas Yuti? Aku takon coba sambil nunggu. Muter-muter, Pak. Cak Rangga yang paham apa Cak Kamas ini. Oke, sudah muncul. Nah, alasannya tidak tersedia. Ini misal ya Bapak Ibu, tidak tersedia di e-katalog. Misalkan begitu. Nah, ini paketnya sama dengan tadi, tapi yang jadi 1 unit. Terus kan yang pertama tadi sudah di e-purchasing ya. Nah, yang kendaraan kedua yang dibutuhkan urenya, terus speknya hanya kendaraan yang kedua. Yang ke-1 tadi dihapus, Bapak Ibu. Oke. Nah, timeline-nya misalkan tetap, nah ini anggarannya ya 750 juta karena oke, sudah. Oke. Nah, ini tadinya kan e-purchasing, karena di e-katalog tidak tersedia yang 1 paket, maka misalkan mau penunjukan langsung. Misal ya nih, penunjukan langsung. Oke, timeline-nya tetap,
dan simpan dan selesai. Tadi paket ini sudah terumumkan Bapak Ibu. Begitu simpan dan selesai, posisi terumumkan tidak hilang Bapak Ibu, tetap terumumkan. Sabar ya. Keluar-keluar mana? Nah, Bapak Ibu sudah. Nah, kita coba cek paketnya. Nih, yang paket yang tadi muncul tanda seru. Ini artinya menunggu persetujuan dari PA Bapak Ibu. Nah, saya hanya klik setuju. Sabar ya Mas Yudi ya. Langkah terakhir. Langkah terakhir hanya menyetujui. Oke, saya masuk lagi sebagai PA. Masuk ID, password. Oke. Bertahun-tahun gawe makanya hafal Mas Yudi. ID ini PA, PPK. Oke, tadi yang dirubah adalah paket penyedia ya Bapak Ibu. Nah, coba terapkan filter. Oke, langsung. Nah, ini ada inisiasi dari PPK. Bagaimana langkahnya? Statusnya tetap terumumkan walaupun ada inisiasi. Oke, kita klik di diskusi Bapak Ibu. Klik di paketnya, di bagian kanan. Nah, setuju atau tolak Bapak Ibu? Oke, setuju. Oke, coba kita cek. Nah, paketnya menjadi dua. Yang satu unit kendaraan 750 juta lewat e-katalog atau e-purchasing. Yang satu unit lagi 750 juta melalui penunjukan langsung. Kita cek paketnya. Nah, ngeklik aja, keluar-keluar. Nah, ini contohnya sudah bunyi penunjukan langsung. Kelihatan nih Mas Yudi ya? Kelihatan. Mas Yudi. Siap, oke, kelihatan sudah, Pak. Ini kelihatan ya Bapak Ibu. Pak Muklis kelihatan ya? Apa rusak? Jelas sekali. Coba kita cek paket yang e-purchasing tadi. Nah, ini. Yang tadinya 2 unit menjadi 1 unit melalui penunjukan langsung. Ntar ini yang kedua. Sebentar, kita cek. Ini awalnya Bapak Ibu. Tutup. Mas Yudi. Siap. Dengar saya Mas Yudi? Dengar Pak. Nah, ini yang e-purchasing. Jadi yang bawah e-purchasing, yang atas yang penunjukan langsung. Oke. Dengan demikian praktek untuk inisiasi satu ke satu selesai. Inginnya saya ini juga ada tahapan inisiasi perubahan paket pembatalan. Jadi awalnya ada paket karena refocusing, paketnya pembatalan. Itu tahapannya 3 Bapak Ibu. Yang pertama PPK melakukan inisiasi perubahan paket karena ada pembatalan. Tahapan yang dilakukan oleh PA itu 3. Yang pertama adalah menyetujui adanya pembatalan paket. Yang kedua, pembatalan finalisasi draft. Kenapa? Kalau tidak dibatalkan finalisasi draftnya, maka PPK tidak bisa melakukan hapus paket. Dan terakhir, aktifkan kembali paketnya. Dengan demikian, nanti PPK di aplikasi Sirup bisa membatalkan paket, Bapak Ibu. Kira-kira itu sementara, Mas Yudi. Saya stop share screen ya. Oke. Siap, Pak. Ya, aku tak rene sih. Nah, sekian dan terima kasih. Salam pengadaan. Oke, saya stop share screen ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang puas ya dipuas-puasno. Wong saya hanya pemuas istri saya ya Mas Yudi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan diskusi Bapak Ibu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin menurut Bapak Ibu ya tahapannya salah, mohon dikoreksi. Kita lanjutkan dengan diskusi, mudah-mudahan diskusinya lebih menarik. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Yudi Santosa. Ya, terima kasih Pak Mustafa. Penyampaian materinya Mas cukup Yudi. jelas dan gamblang. Siap, sudah dengar Pak? Mic-nya. Mas Yudi belum kedengaran suaranya, Mas Yudi. Cek, belum dikasih kali ya kabelnya ya. Belum kedengaran Mas. Sudah kedengaran? Coba nggak usah headset. Headsetnya rusak ojo-ojo ini. Sudah kedengaran? Jelas Mas Yudi, jelas. Sudah jelas. Baiklah, demikian tadi pemaparan dari Pak Mustafa. Sudah unmute belum ya? Padahal sudah unmute loh. Jelas. Mas Yudi tetap nggak kedengaran Mas Yudi. Masih belum kedengaran. Coba di laptopnya. Jelas suara Mas Yudi jelas kok.
Sudah jelas ya? Suara Mas Yudi. Jelas. Mungkin di Cak Mustafa yang ada gangguan. Yang nggak kedengaran apa saya aja ya, Pak Muklis? Dengar. Saya sudah jelas katanya, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Pak Muklis? Pak Mustafa, bisa mendengar saya? Suaraku. Saya sudah tidak pakai headset. Sudah, Pak? Pak Mustafa terdengar suara saya? Jelas. Jelas kok. Silakan Mas Yudi dilanjut. Baiklah. Demikian tadi paparannya. Ini ada beberapa pertanyaan, Bapak. Sebelum menuju pada pertanyaan, saya sampaikan kepada para peserta bahwa absen akan dibagikan setelah narasumber menyampaikan. Oke, monggo. Sudah materinya dan diharapkan Bapak Ibu mengisi sampai 20 menit ke depan sampai setelah acara selesai. Baik, di sini sudah ada 3 pertanyaan, Pak Mustafa. Yang pertama adalah dari Bapak Bergas Sulutoro. Kami harapkan menyampaikan dari mana, kemudian sampaikan langsung pertanyaannya. Silakan Pak Bergas Sulutoro. Mas Yudi, ewang ono nyadet ya? Oh, siap. Bali ya. Tapi lek urusan silakan, Pak Bergas. Pak Muklis eling terus aku. Ya Pak Mustafa. Silakan Pak Bergas. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Bergas dari Kabupaten Gunung Kidul, Jogja. Ini apa yang disampaikan Pak Mustafa tadi kan mungkin materi cara menginput sirup secara umum, tapi berdasar informasi yang diperoleh Pak Mustafa sendiri atau untuk 2021 yang anggaran yang harus diinput melalui aplikasi SIPD itu sejauh ini apakah sudah ada kabar integrasi langsung ke sirup? Oke, itu saja. Karena kemungkinan dari kami baru melihat, saya pun baru belajar aplikasi SIPD, ada beberapa rencana, ada beberapa paket yang akan ditenderkan dini dan jadi kami ini masih pada tahap diskusi. Jadi apakah kan sesuai Permendagri yang baru itu struktur anggaran tidak lagi dipisah menjadi belanja langsung dan tidak langsung, tapi menjadi 4 belanja, operasi, modal, tidak terduga dan transfer. Apakah sementara ini masih diskusi apakah keempat belanja tersebut dimasukkan saja ke belanja langsung. Oke, baik. Sebelum dieksekusi. Sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Pertanyaannya terkait integrasi sirup dengan SIPD yang aplikasi terbaru ini, Pak. Apakah sudah difasilitasi oleh sirupnya juga ataukah nanti tetap ada modifikasi terkait dengan adanya perbedaan belanja? Monggo Pak Mustafa. Terima kasih. Ini diskusi nanti ada Mas Gamas juga yang bisa membantu saya karena Mas Gamas itu di perencana juga, Kasubag Perencana, Bapak Ibu. Pada saat saya, Mas Gamas dan teman-teman yang lain yang ada di sini mengikuti kegiatan BIMTEK fasilitator RUP dan aplikasi sirup, itu sudah ada yang menanyakan salah satu peserta, bagaimana dengan anggaran yang menggunakan SIPD, apakah sudah secara otomatis terintegrasi, Bapak Ibu? Nah, jawabannya apa? SIPD dan sirup adalah kedua aplikasi yang berbeda. Tidak mungkin bisa langsung terintegrasi, Bapak Ibu. Bagaimana yang dilakukan adalah upload secara manual. Gitu ya Mas Gamas ya? Mas Gamas tolong di-unmute Mas, Mas Yuti. Jadi karena betul. Artinya tetap upload secara manual Bapak Ibu, admin PPE tetap upload secara manual. Nah, untuk sementara menurut janjinya LKPP masih dilakukan pengembangan Bapak Ibu. Nah, sementara aplikasi sirup yang ada bentuknya seperti ini, masih belanja langsung dan tidak langsung. Tapi
pihak LKPP berjanji masih dilakukan proses pengembangan. Nah, nanti kalau sudah aplikasi sirup pengembangan, maka akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada di SIPD. Nah, tadi contoh ya, pengembangan yang sudah dilakukan, ada pilihan pengadaan darurat metodenya. Itu di RUP kemarin, sebelum adanya refocusing anggaran, itu belum ada pilihan itu. Nah, pengembangannya baru sampai ke sana. Kemarin kan tidak ada, hanya 5, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Nah, sekarang sudah ada penambahan 3, ada darurat, ada kontes, ada sayembara. Begitu Mas Bergas, sampai detik ini masih belum bisa menjawab, karena janjinya LKPP masih akan dilakukan pengembangan aplikasi sirup. Tapi yang pasti akan upload secara manual oleh admin PPE. Oke, Pak. Ya gitu ya, terjawab Mas Bergas. Oke, kalau untuk manual sih kami sudah pengalaman gitu. Secara 2 tahun terakhir memang karena kami sebelumnya menggunakan SIPD itu juga belum tidak bisa diintegrasikan, jadi ya memang satu persatu kami des OPD itu untuk input secara manual. Iya betul, kami juga di Jawa Timur seperti itu. Ya memang sementara kondisinya seperti ya kita nikmati saja, syukuri yang ada, katanya Mas Yudi. Itu Mas Yudi. Iya siap, sudah cukup jelas Pak Berkas ya. Iya. Ya, terima kasih matur nuwun. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Bapak Kuswoyo. Kepada Bapak Kuswoyo, silakan nanti disebutkan asalnya dari mana dan pertanyaannya silakan langsung disampaikan. Monggo Pak Kuswoyo. Mas Kuswoyo. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muji. Selamat sore Bapak Ibu yang ikut webinar. Mohon izin ini kamera saya nggak bisa on ini Pak. Atau laptopnya kenapa? Ada beberapa pertanyaan yang dari pertama. Mana Pak Kuswoyo? Oh ya, siap, dari Batang Pak, Jawa Tengah Pak. Anak buah Pak Santani. Ada beberapa pertanyaan, yang satu itu terkait yang bela pengadaan. Izin Pak Mus, tadi kan disampaikan untuk yang PLSE itu harus diinput yang 50 sampai dengan 200, kemudian yang bela pengadaan. Pertanyaan saya, apakah bela pengadaan itu wajib diinput sebagai bela pengadaan atau bisa dengan cara lain pengadaan langsung ke UMKM? Karena kebetulan di tempat kami di Batang itu ada aplikasi yang sudah disetujui oleh kepala daerah. Itu aplikasinya Dotukura. Jadi Dotukura itu aplikasi untuk menampung UMKM yang ada di Batang untuk pembelanjanya lewat Dotukura itu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini baru di paket pekerjaan kami untuk perubahan itu ada paket pekerjaan tour ya. Jadi press tour untuk wartawan. Itu mestinya pihak ketiga. Cuma di DPA itu munculnya satu rekening tapi 2 perincian. Yang satu untuk akomodasi. Jumlahnya 40 orang. Kemudian yang satu transportasi. Itu pengadaannya enaknya seperti apa? Kalau setahu saya kalau transportasi berarti munculnya kita sewa ke bis sendiri. Untuk akomodasi mungkin masuk yang dikecualikan ya, langsung ke hotel. Mohon petunjuknya. Baik itu Pak Mus maupun Pak Mukhlis atau Pak Muji. Terima kasih Pak. Oke, akan saya coba. Sudah jelas Pak pertanyaannya, atau perlu saya ulang? Iya, ulangnya Mas. Maklum sih kalian. Laki-laki yang bertanya adalah khusus untuk pengadaan yang di bawah 50 juta. Karena di daerah Batang sudah ada aplikasi yang sudah disetujui oleh kepala daerah Dotukurah apa? Dotukurah. Dotukurah. Dotuku. Nah, Dotukurah. Dotukurah. Ya bagus ya. Nah, ini bagaimana terkait dengan di-input sirupnya. Kemudian yang kedua, ini ada paket, Pak. Ada paket namanya Prestore. Ini kayaknya Prestore ini untuk para wartawan. Nah, ini ada 2. Betul. Belanjanya 1 terkait dengan akomodasinya, yang kedua adalah untuk transportasinya. Nah, ini bagaimana proses yang paling yang paling nyaman buat PPK juga dalam pelaksanaan di lapangannya nanti. Monggo. Ya, untuk munculnya di sirupnya. Pas Gus, akomsinya berapa tadi? Akomodasinya
Untuk 40 orang sih Pak, totalnya berapa ya sih? Sebentar. Tak lihat dulu Pak. Bentar. Tidak apa-apa sambil Mas Kuswoyo nunggu nggih. Baik. Terkait nggih, piro Mas Gus? Belum dibuka, bentar Pak, bentar. Nah, ini tajam nanti aja, ini yang pertama dulu Pak. Oke. Baik, untuk bela pengadaan Bapak Ibu, prinsipnya aplikasi bela pengadaan itu adalah peduli terhadap UMK, usaha menengah dan kecil, usaha mikro dan kecil Bapak Ibu. Sama. Jadi Bapak Ibu, apabila di tempat Bapak Ibu belum ada penggunaan kayak Mas Kus tadi, maka tetap pakai bela pengadaan. Tapi kembali lagi, bela pengadaan itu kerjasamanya kan, nanti Mas Gamas ikut bantu saya ya, kerjasama dengan Gojek, kerjasama dengan Grab, kerjasama dengan aplikator-aplikator semacamnya. Nah, apabila di tempat Bapak Ibu belum ada pilihannya untuk bela pengadaan, penyedia yang bekerja sama dengan bela pengadaan, tentunya tidak bisa. Contoh di tempat Mas Gamas, karena saking rame kota, saking rame nih kota nih, jadi belum ada di sana untuk Grab begitu ya, untuk Gojek misalkan belum ada, semacamnya belum ada. Tentunya bisa menggunakan pengadaan langsung yang lain. Yang penting apa sih Bapak Ibu? Walaupun tidak menggunakan bela pengadaan, tidak ada fee, tidak ada korupsi, tidak ada pengaturan-pengaturan yang lain. Seperti di Jawa Timur, ada juga mulai tahun ini, kemarin Pak Muklis ikut launchingnya, tanggal berapa ya Pak Muklis kemarin itu? Itu ada aplikasi Jatim Bejo Bapak Ibu, sama. Sampai dengan 50 juta itu menggunakan aplikasi Jatim Bejo. Artinya apa? Para OPD silahkan mendaftarkan penyedia langganannya untuk didaftarkan pada aplikasi Jatim Bejo. Sehingga belanjanya langsung, misalkan pada rumah makan, langsung pada rumah makan. Misalkan kepada depot, ya langsung kepada depot sesuai kebutuhan. Artinya sebetulnya bela pengadaan itu tujuannya untuk menghidupkan UMK, menyuburkan UMK ya Pak Muklis ya. Nah, sama seperti itu Jawa Timur juga ada Jatim Bejo. Itu ya, mungkin Pak Muklis bisa melengkapi juga Pak Muklis atau Cak Gamas. Seperti itu jawaban saya. Kalau memang di sana sudah ada aplikasi-aplikasi yang sudah bekerja sama dengan LKPP terkait bela pengadaan, maka gunakanlah aplikasi bela pengadaan. Metodenya lewat apa? Ya pengadaan langsung. Misalkan ada 500 juta nih untuk konsumsi. Misalkan, ya metode pemilihannya tetap pengadaan langsung. Jadi pembeliannya sesuai kebutuhan bertahap, gitu ya. Terus mungkin Pak Muklis bisa menambahkan terkait bela pengadaan, Pak Muklis. Gak dengar ya Pak Muklis ya? Dengar. Gak kerungu. Gimana Pak Mas? Tadi pertanyaannya Pak Muklis, di Mas Kuswoyo ini kan juga ada seperti Jawa Timur, Jatim Bejo. Di sana do tuku ora, artinya sama. Seperti Jawa Timur ada Jatim Bejo, artinya kan peduli pada UMKM Pak Muklis. Nah, apakah kalau sudah ada seperti do tuku ora, apakah tetap harus menggunakan bela pengadaan gitu Pak? Pertanyaannya. Bisa disinkronkan itu dengan bela pengadaan sih. Bela pengadaan dari LKPP membuka peluang besar lah untuk itu bisa masuk ke bela pengadaan Pak. Kayak Jatim Bejo yang itu pun juga nantinya juga terintegrasi dengan bela pengadaan. Jadi di e-marketplace bela pengadaan itu akan banyak vendor-vendor lah, penyedia ini yang bisa bergabung di sana Pak. Marketplace yang bisa bergabung di sana sih. Itu sih Pak Kus. Berarti bisa dimasukkan berarti Pak ya? Bisa bergabung ya? Pak di bela pengadaannya LKPP, sangat terbuka sekali itu. Jadi nanti harapannya bisa ini ya, terkait dengan pembelian, terkait dengan ini datanya ada gitu. Jadi bisa terlacak gitu. Itu sih Pak Gus. Terima kasih, Pak. Harapannya sih seperti itu. Bisa bergabung sih, monggo silakan itu. Terjawab Mas Gus yang pertama? Siap, sudah. Oke, yang kedua. Untuk yang kedua itu akomodasinya 44 juta, transportnya 14 juta Pak Mus. Oke, ini kan akomodasi hotel ya?
Ya, Akomodasi ya, hotel sama berarti konsumsi. dikecualikan Mas yang akomsinya, tapi kalau transportasinya kan enggak termasuk. Akomsinya Untuk transportasinya, kalau akomsinya itu sudah termasuk pengadaan yang dikecualikan, Mas. Jadi berapapun nilainya, kalau dengan hotel misalkan, itu kan termasuk pengadaan yang dikecualikan. Jadi cukup sesuai bisnis yang berlaku di hotelnya. Jadi cukup menggunakan tanda pembayaran yang ada di hotel masing-masing. Itu ya, Mas. Tetapi tentunya kalau di atas 10 juta ya pakai berita acara serah terima seperti biasanya. Siap. Tapi tidak dengan SPJ yang banyak seperti SPJ yang lain, gitu ya. Berarti sirup saya mau masukkan dua ya. Di sirup berarti ya. masuk dua ya. Ya, masuk dua. Pengadaan jasa itu yang kecualian sama yang transport ya, Pak? Iya, betul. Yang transport kalau pendapat saya lewat pengadaan langsung biasa, Mas. Siap. Itu ya. Jadi dipisah paketnya. Jadi pembuatan paket itu sesuai kebutuhan di lapangan, nggih. Terjawab, Mas Terus? Siap, terjawab. Lanjut nanti setelah selesai. Oke, nanti diskusi tahu. Ya, diskusi panjang. Siap. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Handoyo Nugroho. Nah, Handoyo untuk menyebutkan juga asalnya dari mana, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Ini alhamdulillah dapat bertanya dengan Pak Mus ini. Saya dari Handoyo, nama saya Handoyo dari Kota Solo, Bapak. Ini terkait dengan kemarin dana BTT itu, terkait dengan BTT ini mungkin agak menyimpang tapi ada kaitannya dengan RUP juga ya. Yang pertama terkait dengan pencatatan dana BTT kan memang untuk secara aturan dimintakan untuk pencatatannya di RUP. Tapi kalau kita lihat dana BTT adalah dana yang tidak terkait, kalau kita melihat dari Permendagrinya bahwa dana BTT itu tidak terkait dengan program dan kegiatan. Kalau kita melihat dana BTT itu seperti di Kemendagrinya tidak terkait dengan program dan kegiatan. Sementara itu untuk RUP-nya kita tuh dituntut untuk memasukkan program dan kegiatan terlebih dahulu. Artinya untuk kita nanti seperti tadi untuk masuk ke dicatatkan sebagai darurat itu harus ada programnya dulu, ada kegiatan dulu, baru nanti PPK akan mencatatkan membuat RUP untuk paket pekerjaannya itu dengan darurat. Tapi kalau kita melihat dana BTT seperti dengan aturan bahwa dana BTT itu adalah tidak terkait dengan program dan kegiatan, sehingga dia tidak punya program dan kegiatan, beda dengan belanja langsung. Artinya memang ada program, ada kegiatan, sehingga untuk memasukkannya di sirup lebih mudah karena tinggal create programnya dan create kegiatannya, dan nanti PPK tinggal meng-create untuk pekerjaannya. Sementara kalau dana BPT adalah sifatnya gelondongan biasanya. Dari keuangan sebagai pengelola PPKD itu nanti ada dinas atau yang ditunjuk untuk mengelola ini, misalkan BPBD mencairkan. Nah, ada kesulitan sendiri dalam ketika nanti menginput sirup itu bahwa itu nanti programnya kegiatannya siapa. Kemudian juga waktu di ini Pak untuk pas ketika nanti buat RUP-nya, PPK-nya ya. PPK-nya tadi karena memang PPK-nya mungkin baru perencanaan, adanya kegiatannya berjalan terus. Kalau BTT kan artinya setiap saat itu bisa dinamis bisa berubah dengan kebutuhan lapangannya. Nanti untuk penginputannya RUP juga ada kendala juga. Di samping itu untuk pengelolaan dana BTT itu juga ada namanya juga diperkenankan untuk sesuai dengan SE-nya LKPP juga ada dengan swakelola. Swakelola di sini dalam artian bukan swakelola tipe 1, tipe 2, dan tipe 4 sesuai SE kemarin itu. Swakelola adalah bekerjasama dengan pihak-pihak, misalkan ada relawan, misalkan buatan dapur umum. Nah, untuk memasukkan dana BTT dalam RUP yang untuk swakelola seperti ini, uangnya nanti jadi apa? Karena ini
tidak ada ruang untuk swaklola dengan yang artinya dengan relawan seperti ini. Dan juga pada endingnya kemarin terakhir LKPP itu ada itu apa media untuk mencatatkan seluruh dana penggunaan dana BTT. Dan pencatatan ini tidak by sirup, artinya dia lepas dari sirup. Kalau kita mengeksekusi paket-paket itu dengan ada nomor rupnya. Nah, cuman dengan SPSE terpusat untuk khusus pencatatan dana BTT kemarin juga tidak menyinggung sama sekali dari hasil sirup, sehingga kelihatannya kok lepas ini, artinya sirup dengan pencatatannya kok tidak nyambung, sehingga mungkin PPK yang yang ingin praktis ya dipilih dimasukkan aja di yang SPSE terpusat, bukan di dirupnya. Ngapain ngisi dirup misalkan itu juga tidak ada kaitannya, tinggal dia ngisi aja yang di SPSE terpusat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, terkait karena dana BTT adalah dana yang mandiri, artinya dia tidak tergabung dalam mungkin APBD murni, sehingga nanti terkait dengan pelaporan, ketika dia nanti diinputkan di sirup, apakah tadi terjadikan ini kan sifatnya mengakumulasi ya, mengakumulasi pagu semuanya. Apakah tidak terjadi perbedaan antara APBD dengan yang ketambahan ini BTT? Karena sifatnya BTT adalah mandiri, artinya OPD yang melaksanakan itu kan hanya melaksanakan, dananya ini juga di keuangan. Nah, yang mencatat yang di pelaporan ini nanti apakah nanti untuk jumlah pagu rupnya ketika nanti diumumkan, apakah antara DPA-nya dia sendiri dan ketambahan tadi BTT jadi tidak sinkron. Nah, nanti dari sisi modusnya seperti apa, atau pelaporannya apakah bisa sinkron, karena setahu kami bahwa kalau sirup itu bahwa pagu DPA ya harusnya sama dengan pagu yang terumumkan dengan DPA-nya. Nah, itu untuk pelaporannya ini mohon petunjuk Pak, terkait juga dengan kita di pelaksanaan di lapangannya. Ya Pak. Sudah gitu. cukup Pak. Ya. Pertanyaan sebenarnya intinya ada dua Pak. Iya. Yang pertama ya terkait dana BTT, bagaimana penyirupannya, bagaimana pencatatannya di LPSE. Dan yang kedua, karena ini dana BTT itu sebenarnya adalah yang mempunyai pengguna anggarannya itu ada di BPKAD, sementara yang melakukan itu adalah OPD-OPD terkait. Itu terus bagaimana hubungannya antara sirup dan pencatatannya atau pertanggungjawabannya? Karena harusnya kalau PA-nya itu di BKD, otomatis sirupnya kan di BKD untuk ketika proses itu berjalan normal seperti itu Pak. Monggo Pak Mustafa. Okay. Ini Pak Handoyo ini teman saya waktu pelatihan fasilitator aja nih. Pak Handoyo ini ngetes sebetulnya. Bisa enggak Pak Mustafa jawab? Aja nih ngetes. Enggak Pak, ini juga artinya memang benar-benar terjadi ya, artinya di lapangannya kita ngapain ngisi sirup kalau nggak digunakan. Ini kan lebih baik yang mengisi yang di SPS itu aja, sekian sudah selesai gitu. Ya. Dan juga nanti kan saya juga dapat door prize dari Pak Mus kalau saya nanya nanti. Siap, jaluk mau apa Cak? Tak kei Cak. Oke, cukup. Silakan Pak Mus. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab. Mas Handoyo, pada saat belum terjadinya pandemi gitu, di aplikasi sirup itu kan tidak ada pilihan darurat Bapak Ibu. Begitu sejak adanya pandemi COVID ini kan banyak terjadinya refocusing anggaran. Nah, akhirnya terjadilah bingung cara menginputnya. Nah, pada saat sebetulnya Pak Handoyo ikut ya dengan saya pelatihan fasilitator RUP. Nah, itu sudah dijelaskan kan sama Mas Rizky kalau tidak salah waktu itu yang menyampaikan bahwa dana-dana terkait penanganan darurat juga dimasukkan di RUP. Sebetulnya gini Pak Handoyo, RUP itu yang penting terumumkan. Terus di SPSE yang penting tercatatkan. Kalau pendapat saya pribadi, misalkan nih kantor BPBD, walaupun KPA-nya misalkan ada di BPKAD, nah supaya tercatatkan, PA di tempat Pak Handoyo dapat dana refocusing, dapat dana darurat berapa sih? Misalkan 1 miliar. Kalau saya pilih gampangnya, yang penting tercatat di RUP. Tinggal dimasukkan saja namanya
program penanganan darurat COVID. Hanya dibunyikan begitu di input sirupnya. Terus yang kedua di kegiatan pun seperti itu. Misalkan ya penanganan COVID dapat 3 miliar. Nah, nanti input RUP-nya Pak Handoyo berdasarkan realisasinya saja. Kenapa? Penanganan darurat ini adalah dilaksanakan dulu semua sampai realisasi. Jangankan input RUP, jangankan pencatatan di SPSC, kontraknya saja dibuat di belakangan, artinya dikecualikan. Ojo angel-angel, yang penting darurat COVID ini segera terselesaikan. Nah, ini kan hanya urusan administrasi. Kalau saya pribadi berpendapat, nanti bisa dibantu Pak Muklis juga ya, atau Mas Gamas, dimasukkan saja dapat anggaran berapa. Terus anggap aja kegiatannya sama, 3 miliar juga. Nah, selanjutnya nanti didelegasikan kepada PPK yang menangani. Biasanya pada PPK bidang mana yang menangani? Kalau BPD misalkan bidang penanganan bencana COVID misalkan, nah didelegasikan ke sana, lalu PPK-nya membuat paket-paket, itu membuat paketnya saja, itu nanti setelah realisasi. Nah misalkan dana 3 miliar ternyata ada paket pembelian masker, ketemu 100 juta. Dibayar 100 juta, kan itu sudah didampingi oleh APIP kan ya, mulai identifikasi kebutuhan sampai dengan pembayaran, ini sudah didampingi oleh APIP, artinya harganya juga terserah penyedia, mau dikasih harga berapa, yang penting wajar, kan gitu ya. Penyedia juga mendapatkan uang yang wajar. Kalau saya pribadi berpendapat tetap diinput di RUP-nya BPBD nanti setelah realisasi. Dan bagaimana pencatatannya juga di non-tender. Kalau saya pribadi berpendapat, Mas Handoyo, karena ini tanpa direncanakan, ya namanya darurat, dilaksanakan sendiri, juga diawasi sendiri. Kalau saya sih berpendapat, ya tetap masuk swakelola tipe 1 saja. Kuncinya apa sih Mas Handoyo? Yang penting tercatat, yang penting terumumkan, itu saja. Kalau saya berpendapat ke sana. Karena apa? Ya bukan tipe 2. Juga bukan tipe 3, juga bukan tipe 4. Kalau saya berpendapat, ya sudah dimasukkan di tipe 1 saja swakelola. Dan itu realisasi pencatatan di SPSC nanti saja, realisasinya berapa, misalkan direncanakan 100 juta, ternyata sang polu-wolu, ya itu paket yang diinput ya 98 jutanya. Gitu ya Mas Handoyo. Terus selanjutnya, karena kemarin LKPP pada saat kita BIMTEK bersama, itu memang dimasukkan ke RUP, makanya ada pilihan metode darurat sekarang. Selanjutnya, sudah input RUP sudah. Nah, terkait apa? Kalau yang SPSE terpusat itu gimana Pak? Artinya kan semua pencatatan dari sana. Kalau pencatatannya kemarin dari apakah sudah ada LKPP di aplikasi SPSE? Oh, sudah. Itu alamat sudah. Makanya ketika nanti kita mencatatkan di sirup ini jadi agak kesulitan karena memang ya sulit ini kalau posisinya seperti ini. Nah, ini kan ada media khusus untuk pencatatan yang dana BTT yang LPSE terpusat itu ya. Coba kan ada. Kita BIMTEK kok enggak dijelaskan terkait ini ya, Mas. Mungkin Cak Gamas tahu ya? Kalau mungkin saya, Pak Muji bisa memberikan tambahan. Silakan Pak Muji. Tidak ada lanjut lagi. Lanjut aja. Ya. Lalu detail. Oh ya. Mungkin itu. Cak Gamas coba. Mungkin Pak Gamas, silakan. Itu bareng saya pelatihan itu kemarin. Silakan Pak Gamas. Baik, jadi sebenarnya kalau terkait dengan BTT ini pertama, kalau yang itu SPSE yang terpusat itu saya coba klarifikasi dulu bahwa SPSE terpusat yang memang sifatnya cloud itu kan baru masih akan ya. Jadi memang sepakat dengan Pak Mustafa tadi kalau pencatatannya cukup dilakukan secara non-transaksional. Nah, tapi memang permasalahannya di non-transaksional itu tadi kan dia tetap butuh RUP-nya ya Pak Mustafa ya. Betul, tanpa RUP tetap butuh, tanpa RUP tidak bisa dicatatkan, maka perlu di-input. Nah, permasalahannya lagi kan memang BTT ini tadi pengguna anggarannya di BKAD, tapi
dari sisi apa namanya, yang pelaksananya itu bisa OPD lain. Nah, ini memang sempat jadi polemik lagi gitu ya. Nah, pada prinsipnya tinggal status dari disepakati saja dari BKAD, maunya ini yang dinas teknis pelaksana di SK-kan sebagai KPA atau dinas teknisnya menjadi PPK. Ketika dinas teknisnya menjadi PPK, maka paketnya tinggal di apa, berarti paketnya nempel di, kalau dinas teknis jadi PPK program kegiatannya nempel di BKAD. Tapi ketika dia didelegasikan sebagai KPA, maka paket programnya ditempelkan di apa namanya, di dalam sirupnya. Nah, saya coba perdetil saja sebenarnya sependapat dengan Pak Mustafa, ya tinggal ditambahkan saja, betul memang program dan kegiatan ini tidak terencana. Maka tinggal ditambahkan bahasanya dana BTT gitu dalam programnya, dana BTT untuk bidang apa. Jadi sudah memang nanti di apa ya, memang betul tidak ada cantolan programnya karena memang ya ini darurat ya, tinggal dikodifikasikan saja, ditambah BTT bidang kesehatan, BTT bidang jaringan pengaman sosial kalau dia di dinas sosial dan seterusnya. Jadi mungkin itu saja detil tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi disesuaikan dengan peruntukannya begitu Pak Kamas ya. Sepakat. Sepakat nih. Baik, yang penting tercatat, terus kuncinya itu dok Mas Gus. Gak usah ditayangin dari Pak Muji itu, gak usah dipersulit oleh aturan, kan gitu nggak Pak Muji? Ya masalahnya kemarin, ya hanya dikit aja, memang kemarin kita juga agak bingung. Terus kemarin dari itu kan dari LKPP ada itu yang SPS terpusat, itu kan kita disuruh menginput di situ, artinya kita memang sudah menginstruksikan kepada semua PPK kita, karena kita juga ada di tim pendampingnya BTT untuk apa, menginput seluruh pengeluaran kontrak di BTT melalui SPSE LKPP Go ID itu. Nah, itu memang main sudah direkap juga oleh LKPP sih, kita juga main juga dikejar-kejar sama LKPP suruh menginputkan itu Pak. Gitu aja, ya memang ada sedikit pisah antara RUP dan SPSE terpusat ini kok nggak connect gitu loh, artinya berdiri sendiri gitu, kesannya nggak nyambung sih gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya. Ya gitu Pak, terima kasih penjelasannya, informasinya. Siap. Bahasanya Joko Sembung numpak ojek, gak nyambung cek kan itu ya. Saya juga gampang. Tercatat gitu ya. Pak Muji mungkin ada tambahan yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri sesi ini. Silakan Pak Yudi. Sebagai moderator dalam acara ini. Yang masih ada Pak Mustafa. Hampir 2 jam ini. Jadi intinya RUP adalah menayangkan semua yang akan ditender seleksikan. Sedangkan yang nggak tender seleksi, yang penting dicatat semua. Itu nanti kepentingan untuk melihat gambaran database secara nasional begitu. Dan keterbukaan informasi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih pada semua para pihak yang belum hadir dalam acara ini. Wassalam. Terima kasih Pak Muji. Baik Pak Mustafa, sebelum kita akhiri acara kita pada kesempatan kali ini, mungkin ada closing statement dari Pak Mustafa. Monggo kami persilahkan Pak Mustafa. Oke, terima kasih. Bukan closing statement ya Mas ya. Bang saya juga bukan narasumber. Anggap aja saya pendiskusinya gitu aja. Nah, yang pertama para PA, para PPK beserta adminnya, para PA dan PPK, tolong para admin RUP, admin PPK semuanya dibekali dengan pengetahuan tentang pengadaan barang jasa, dan PPK harus membuat dokumen rencana umum pengadaan. Kenapa? Selama ini di lapangan hanya dikasih blok, mungkin sama ya di Kediri rata-rata OPD gitu. Paktinya itu DKI DP blok yang setebal ini. Wis pokoknya mbuh piye caramu input. Nah itu jangan terjadi lagi Bapak Ibu, supaya data rencana umum pengadaan pada aplikasi Sirup dan benar-benar data yang up to date, data yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan dan dijadikan
dasar oleh pelaku usaha untuk ikut berperan aktif, maka dibuatlah rencana umum pengadaan dengan benar, kasihlah si admin RUP, si admin admin SPSE-nya PPK dengan dokumen itu, sehingga tinggal menuangkan saja. Selama ini ngarang-ngarang, makanya banyak terjadi kesalahan paket-paket. Itu saja, marilah kita taat aturan, taat prosedur, taat macam-macam, termasuk pencatatan maupun pengumuman RUP-nya. Gitu, Mas Yudi. Siap, Pak Muklis, mungkin ada tambahan sebelum saya tutup? Cukup. Cukup. Yep. Ada tambahan? Silakan, cukup. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini terkait pengumuman RUP dalam aplikasi Sirup ada beberapa hal yang mungkin perlu kita garis bawahi bersama. Yang pertama adalah proses pengadaan barang jasa dimulai dari proses perencanaan. Yang muaranya adalah terbitnya rencana umum pengadaan. Rencana umum pengadaan ini diharapkan itu bisa berfokus juga untuk memberikan ruang kepada UMKM turut serta di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, sehingga mereka juga akan berkembang dan memajukan perekonomian secara lokal maupun secara nasional. Dan yang ketiga, selain memasukkan RUP juga ditekankan kepada para PPK juga untuk menyampaikan kontrak, kemudian juga menyampaikan berita acara serah terima dalam aplikasi SPSE untuk sempurnanya proses pelaksanaan pengadaan barang jasa. Mungkin itu yang bisa saya berikan garis merah terkait dengan pembahasan kita kali ini. Baiklah Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Mustafa selaku narasumber, kemudian kepada Pak Muklis selaku yang memfasilitasi acara ini, juga tak lupa kepada Pak Muji Santosa yang juga merupakan guru kita bersama yang menginisiasi adanya Muji Santosa Training and Consulting ini, juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga saya sampaikan permohonan maaf apabila dalam menyampaikan atau memfasilitasi kegiatan ini ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ikhtiar kita hari ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan menjadi amal baik kita baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan